Seri buku antologi musik klasik Indonesia ini kami buat mulai dari tahun kemarin, tahun 2013. Merencanakan menerbitkan 6 buku, jadi setiap tahun akan terbit 2 buku. Tahun kemarin kita sudah soft launching 2 buku yang pertama. Karena banyak sekali karya-karya musik klasik Indonesia yang cukup berbobot, berkualitas, tetapi mereka komponis ini tidak menerbitkannya. Jadi jilid pertama adalah lagu vokal dan piano, jilid kedua paduan suara, jilid ketiga adalah musik kamar, chamber music, jilid keempat musik orkes, jilid kelima untuk piano, dan jilid terakhir untuk musik teater yang terdiri dari musik untuk tari, balet, atau opera. Lebih dari sekedar mendokumentasikan saja, kami ingin ada karya ini juga tersebar bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi kami sebar juga ke seluruh dunia. Kami akan coba menyebarkannya terutama ke konservatori di seluruh dunia, sehingga mereka tahu bahwa di Indonesia ada musik klasik yang sebetulnya sejarahnya cukup lama. Perkembangan musik itu selalu tidak lepas dari perkembangan dunia dari pembuat alat musik. Jadi bagaimana instrumen baru itu tercipta dan bisa juga menghasilkan musik-musik baru dari instrumen baru. Untuk itu sebuah perkembangan musik kita melihat sama pentingnya dengan perkembangan instrumen musik itu sendiri. Kerangka-kerangka instrumen ini dibuat berdasarkan bagaimana cara memainkannya dengan baik supaya bisa dimainkan dengan baik, dan pengaruh suara dari struktur dari instrumen tersebut. Selain pameran, kita juga menghadirkan pembuat instrumen itu untuk bisa menjelaskan bagaimana konsep dari instrumen musik ciptaannya, baik itu instrumen baru berdasarkan instrumen tradisional ataupun berdasarkan instrumen-instrumen dari barat. Nah, kita juga menghadirkan workshop khusus instrumen-instrumen barat seperti bagaimana merawat instrumen, memperbaiki instrumen, dan membedah. Dampak yang diinginkan sih sebenarnya supaya di sini terjadi proses penciptaan yang secara timbal balik. Bisa juga dari instrumen, juga pembuat instrumen juga belajar dari komponis, dari pemain instrumennya, bagaimana membuat atau instrumen yang baik. Ya, ini sebenarnya hanya perkembangan dua sisi yang membuat kita semua jadi lebih baik. Untuk organologi yang ke depan, untuk konteks musik keroncong, kita akan menghadirkan semua instrumen-instrumen yang biasa dipakai untuk musik keroncong. Jadi seperti ada
ukulele, flute, ada cello, ada bass, kontrabas, ada violin, semua instrumen yang dipakai dalam musik keroncong. Kita juga akan membahas bagaimana fungsi-fungsi alat musik tersebut di dalam musiknya dalam bentuk seminar. Ya kita harapkan di situ banyak sekali terjadi dialog untuk pembaharuan musik keroncong. Ya, kalau kita berbicara mengenai peran musik tradisi terhadap generasi penerus, mungkin itu pembicaraan yang bukan sederhana. Karena kita harus melakukan penelitian-penelitian ke daerah-daerah untuk mengetahui hal seperti itu. Wadah yang memberi kesempatan untuk pengembangan musik tradisi saya rasa sangat kurang. Dan perlu wadah-wadah ini dibentuk kembali. Kalau bisa di setiap daerah harus ada wadah yang memang khusus mengkaji tentang musik-musik tradisi ini dan bagaimana untuk pengembangan di masa datang. PKINA sangat berperan sekali untuk pengembangan musik tradisi yang ada di Indonesia. Dan PKINA ini adalah sebuah acara yang dibuat oleh Dewan Kesenian yang memang untuk mengembangkan kreativitas generasi muda terhadap musik tradisi. Pekan Komponis Indonesia adalah salah satu unggulan dari Dewan Kesenian Jakarta Komite Musik. Sebetulnya acara ini sudah dirintis dari tahun 70-an. Waktu itu dirintis oleh Ibu Irafati M. Sudiarso dan Pak Sukaharjana. Sebetulnya tujuan utama daripada Pekan Komponis Indonesia ini adalah untuk memberikan wadah kepada komponis-komponis muda Indonesia sebagai sebuah candra di mukanya Indonesia, agar para komponis Indonesia ini bisa berkreasi, berekspresi tentang musik masa kini dengan bunyi-bunyian yang baru, dengan komposisi yang baru, sehingga mereka punya wacana. Beberapa tokoh-tokoh musik Indonesia yang sudah mendunia, yang sudah diakui di mancanegara, beberapa di antaranya sebetulnya adalah alumni dari Pekan Komponis Indonesia. Pekan Komponis Indonesia yang terakhir yang kami laksanakan kemarin Desember 2013 menyandang tema musik dawai Indonesia. Kenapa musik dawai? Ya, memang karena musik Nusantara Indonesia itu banyak sekali memakai instrumen-instrumen dawai, tapi sekarang kayaknya sudah mulai punah dan tidak dikenal lagi oleh masyarakat luas. Pada Pekan Komponis Indonesia yang dilaksanakan oleh Dewan Kesenian, kami selalu memberi suatu benang merah bagi para komposer-komposer ini, sebuah pekerjaan rumah yang mereka harus bikin dalam jangka waktu tertentu. Untuk Pekan Komponis Indonesia yang lalu, kami mengambil tema lukisan, di mana kami mengambil satu buah lukisan Sujoyono yang berjudul Rontok, dan satu buah lukisan dari Rusli yang berjudul Perahu-Perahu. Kedua lukisan ini dipilih oleh Komite Seni Rupa karena lukisan-lukisan itu sangat musikal. Keroncong adalah sebuah genre musik yang sangat-sangat luas sekali perkembangannya. Bagi masyarakat kini, keroncong pada sebagian besar sudah mulai kehilangan rupanya. Sehingga kami ingin mendeteksi kembali dan kami ingin melihat sebetulnya apa sih yang berkembang dari musik keroncong di Indonesia.